Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulasti Rahendari, NIM 11220041. Dan saya Aiko Teresia Tanjung dengan NIM 11220286. Kami dari mahasiswa Bina Sarana Informatika Pontianak ingin mempresentasikan tugas proyek kami dalam mata kuliah metode penelitian dengan judul Perancangan Sistem Informasi Kas Masuk pada Sanjaya Laundry, Kota Pontianak berbasis web. Selanjutnya adalah latar belakang. Tentunya dalam hal ini masih banyak ditemui di beberapa tempat usaha jasa laundry yang menggunakan sistem manual dalam proses pencatatan seperti pembayaran jasa, pencarian data, dan sulitnya dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan perhitungan, seperti yang terjadi di Sanjaya Laundry. Dalam pencatatan kas masuk pada Sanjaya Laundry masih bersifat manual dengan pencatatan sederhana, sehingga seringkali ada kesalahan dan kurangnya ketelitian dalam pelaporan. Maka dari itu dibutuhkannya suatu sistem yang lebih baik untuk memudahkan dalam pencatatan kas masuk. Selanjutnya adalah tujuan dan maksud. Adapun maksud dari penelitian ini antara lain: yang pertama, untuk memberikan kemudahan dalam sistem informasi kas masuk pada Sanjaya Laundry Kota Pontianak. Yang kedua, untuk menghasilkan sebuah sistem informasi kas masuk pada Sanjaya Laundry Kota Pontianak. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu tugas proyek metode penelitian di Universitas BSI Pontianak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, metode pengembangan perangkat lunak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall. Tahapan-tahapan dalam metode ini meliputi yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi dan pengujian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi pustaka. Berikut ini adalah landasan teorinya, konsep dasar sistem. Pengertian sistem menurut Azhar Susanto di dalam bukunya bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen, apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan karakteristik sistem menurut Huta Hayan, sistem yang baik akan memiliki ciri-ciri sistem yang dapat mendukung keberlangsungan sistem itu sendiri. Adapun teori pendukungnya, yang pertama Entity Relationship Diagram atau yang biasa kita sebut dengan ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan. Sedangkan Unified Modeling Language atau yang biasa disebut dengan UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Adapun tinjauan terhadap perusahaan diperlukan untuk mendukung jalannya suatu sistem agar dapat berjalan dengan baik, agar para karyawan dapat mengetahui apa saja tugas-tugasnya. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Sanjaya Laundry adalah salah satu usaha binatu digital yang bergerak pada bidang jasa laundry digital serta distribusi franchise usaha laundry digital yang beralamat di Jalan Tengku Umar Pontianak. Sanjaya Laundry berdiri tahun 2020 dengan menjual jasa laundry serta menjual perlengkapan usaha laundry seperti franchise. Sistem penjualan dan persediaan barang merupakan bagian penting dalam meningkatkan pengoperasian pada perusahaan. Adapun struktur organisasinya, terdapat pemilik, lalu di bawahnya ada administrasi, terus di bawahnya lagi ada bagian pencucian, bagian operasional, dan bagian penyetrika. Selanjutnya ada prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan mengenai sistem pelayanan jasa pada Sanjaya Laundry. Yang pertama, proses penerimaan barang. Pelanggan datang ke Sanjaya Laundry dengan membawa barang-barang yang akan dicuci ke bagian administrasi. Bagian administrasi menghitung dan menyortir barang cucian berdasarkan jenis barangnya.
dan mencatat data barang ke dalam nota sebanyak 3 rangkap dilengkapi dengan keterangan nama pelanggan, tanggal penerimaan barang, tanggal pengambilan barang, dan harga jasa laundry. Jasa biru diserahkan kepada pelanggan, nota berwarna putih disimpan di arsip nota putih, dan nota berwarna hijau diserahkan ke bagian operasional untuk disortir kembali. Sedangkan bagian operasional menyerahkan barang yang telah disortir ke bagian pencucian dan bagian setrika untuk proses cleaning. Dan setelah proses cleaning selesai, barang bersih dan nota hijau diserahkan kembali ke bagian administrasi. Yang kedua adalah proses pembayaran. Pada proses ini, pelanggan bisa melakukan pembayaran pada saat akan melakukan laundry maupun pada saat pengambilan barang yang telah selesai dicuci, dan melakukan pembayaran sesuai harga yang telah tercantum pada nota biru di bagian administrasi. Yang ketiga adalah proses pembuatan laporan. Berdasarkan nota berwarna biru yang disimpan di arsip pembayaran, bagian administrasi membuatkan laporan transaksi harian dan membuatkan rekap laporan transaksi, yang nantinya akan dibuat menjadi laporan bulanan dan diserahkan kepada pemilik laundry. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aiko. Oke, untuk activity diagram, yaitu pertama adalah pelanggan. Pelanggan memberikan barang laundry-nya, lalu memberikan kepada administrasi. Lalu administrasi akan menerima barang laundry, lalu memberikan nota sebagai tanda terima. Setelah itu, administrasi memberikan pakaian kotor kepada pencuci. Lalu pencuci akan mencuci pakaiannya. Setelah itu, pencuci akan menyerahkan kepada penyetrika untuk menyetrikakan pakaian pelanggan. Setelah penyetrikanya selesai, penyetrika akan langsung memberikan kepada administrasi untuk menerima dan mengecek barang. Setelah itu, administrasi akan memberikan kepada pelanggan untuk menerima pakaian bersihnya. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, administrasi akan mencatat transaksinya. Setelah itu, administrasi akan menyerahkan kepada pemilik untuk menerima laporan. Analisa kebutuhan berdasarkan dari riset penulis yang diperoleh oleh CV Sanjaya, di mana dalam proses pengolahan perancangan sistem informasi kas masuk masih memerlukan waktu yang lama dan manual. Dikarenakan itulah diperlukan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang akan meminimalisir kendala yang akan terjadi, sehingga akan membuat efektif dan efisien dalam suatu proses perancangan sistem informasi kas masuk. Setelah itu, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan diperoleh berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem dari kas masuk. Program yang dibuat harus dapat memproses sistem informasi kas mulai dari pencatatan kas masuk, laporan kas masuk, perhitungan kas masuk, pengolahan kas masuk. Lalu ada use case diagram pada Sanjaya Laundry. Ini ada pelanggan dan administrasinya. Spesifikasi dokumen sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan adalah kegiatan penguraian suatu sistem informasi yang utuh dan nyata ke dalam bagian-bagian atau komponen komputer dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah yang muncul dari sistem tersebut. Spesifikasi bentuk dokumen. Spesifikasi bentuk dokumen masukan adapun yang merupakan dokumen masuk dalam sistem informasi kas masuk pada Sanjaya Laundry adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dokumennya yaitu bukti penerimaan kas, fungsinya sebagai bukti penerima pembayaran, sumbernya administrasi, tujuannya pemilik, dan medianya adalah kertas. Frekuensinya adalah setiap pembayaran jasa. Bentuk dokumen adalah lampiran A1. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Adapun yang termasuk dalam dokumen keluaran dalam sistem informasi kas masuk pada Sanjaya Laundry adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dokumennya nota keluaran, fungsi sebagai bukti pembayaran jasa, sumber administrasi, tujuannya adalah pelanggan, medianya kertas, frekuensi setiap pembayaran jasa, bentuk dokumennya adalah lampiran A1. Perancangan sistem usulan. Perancangan sistem usulan diharapkan dapat menjadi pemecah masalah yang ada, dan pada bab ini akan dijelaskan tentang rancangan usulan yang tepat pada Sanjaya Laundry.
Rancangan diagram activities berikut ini adalah rancangan diagram activities yang diusulkan. Yang pertama adalah activity diagram usulan login. User memasukkan username dan password, lalu ke sistem login, lalu ke menu utama. Selesai. Yang selanjutnya adalah B, activity diagram usulan laporan informasi kas masuk. Yang pertama adalah user memasukkan username dan password, lalu sistem login. Setelah itu akan muncul menu utama, form laporan, lalu memilih periode, tanggal, bulan, dan tahun, lalu selesai. Setelah itu ada yang C, activity diagram usulan pencatatan informasi kas masuk. User memasukkan username dan password, lalu sistem login, lalu menu utama, form pengisian transaksi kas masuk, lalu selesai. Rancangan dokumen sistem usulan. Bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan adalah dokumen atau informasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem, proses, atau program komputer untuk diolah lebih lanjut. Dokumen masukan digunakan pada sistem usulan ini adalah: pertama, nama dokumen yaitu bukti penerimaan kas, fungsinya sebagai bukti penerimaan pembayaran, sumbernya adalah administrasi, tujuannya adalah pemilik, medianya adalah kertas, frekuensinya setiap pembayaran jasa, bentuk dokumennya adalah lampiran A1. B. Bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah hasil informasi yang dihasilkan oleh sistem, proses, atau program setelah melakukan pengolahan terhadap data masuk ataupun informasi yang telah dimasukkan sebelumnya. Adapun dokumen keluaran yang digunakan dalam sistem usulan ini adalah: pertama, nama dokumennya adalah laporan informasi kas masuk. Yang kedua, fungsinya sebagai laporan untuk menampilkan semua transaksi, sumbernya adalah administrasi, tujuannya adalah pemilik, medianya adalah kertas, frekuensinya setiap pembayaran jasa, bentuk dokumennya adalah lampiran A1. Yang kedua, nama dokumen, struk pembayaran, fungsinya adalah sebagai bukti pembayaran, sumber administrasi, tujuannya adalah pelanggan, medianya adalah kertas, frekuensi setiap pembayaran jasa, bentuk dokumennya adalah lampiran A1. Rancangan basis data. Ada dua, yaitu Entity Relationship Diagram ERD. Itu ada administrasi, transaksi, dan pelanggan. Lalu yang kedua adalah Logical Record Logical Record Structure. Ada administrasi, terus di administrasinya ada ID admin, email, nama, password. Lalu ada transaksi, yaitu ada ID transaksi, ID admin, ID pelanggan, password, harga, jumlah barang. Lalu yang pelanggannya adalah ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP. Lalu di sini ada rancangan antarmuka. Jadi bisa kalian lihat, yang pertama adalah rancangan tampilan loginnya. Seperti ini, ada namanya, terus kata sandinya, kode masuknya, terus masuk. Terus kalian bisa tekan login. Yang kedua adalah gambaran tampil menu utama. Di sini ada gambar logonya, ada pengeluaran, terus menu laporan, transaksi. Setelah itu ada rancangan tampilan data pelanggan. Di sini bisa dilihat data pelanggannya. Ada data pelanggannya, pengeluaran, menu layanannya seperti biasa. Ada nomor sama ID transaksi, nama pelanggan, transaksi, telepon, alamat, dan gendernya. Lalu ini adalah rancangan tampilan pencatatan kas masuk. Nanti akan tampil nama-nama pencatatan seperti ID transaksinya siapa, nama transaksinya siapa. Sekian dari materi proyek kami. Terima kasih.